Kiki itu adalah Kiki itu siapa? Saya, Anak tante. Oke. Sementara dia adalah dia pernah tinggal di rumah saya. Pernah tinggal di rumah tante. Oke. Terus anak tante sekarang hilang. Hilang, pasti dia yang ngumpetin, Mas. Tante nuduh saya nyembunyiin anaknya, sedangkan aku nggak tahu kontak dia sama sekali. Tante nggak tahu. Dia bohong, Mas. Pasti dia yang ngumpetin Kiki. Ini anak mau balas dendam sama saya. Oh, kenapa? Tahun yang lalu diusir dari rumah saya. Dia godain anak saya, Mas. Dia suka sama anak saya. Oke. Dia tinggal di rumah tante pada saat itu apa? Ngekos atau Enggak, saya tolongin dia di jalanan. Saya ambil dia, saya kasih tempat tinggal dia di rumah. Tapi balasannya begini dia. Tapi aku nggak tahu Kiki di mana, nggak tahu Mas Uya. Aku nggak tahu. bener nggak tahu Kiki di mana? Nggak tahu, Mas Oke, Uya. kita masuk ke dalam tante. Ke dalam dulu. Ya masuk ke dalam masuk. Tante sebelum itu parah banget. Oke, pemirsa ini ada seorang ibu yang kehilangan ya ampun rambutnya acak-acakan gitu dia. berantakan gini. Anaknya nggak tahu keberadaannya di mana. Dan dia menuduh orang yang pernah tinggal di rumahnya itu menyembunyikan Kiki. Oke. Dia mau terima kasih sama saya, kurang ajar dia. Iya, Dia udah bohong sama saya. Iya, boleh. Dia bawa lari anak saya, dia umpetin anak saya. Iya, anak saya. Bentar ya. Duduk dulu. Oke, ini tante namanya Cucun. Tante Cucun. Oke, Tante Cucun. Ini kenapa nyalain Mbak Sasa ya? Iya. Mbak Sasa kenapa? Emang yakin banget kalau dia yang menyembunyikan Kiki? Yakin, Mas, soalnya dulu dia pernah godain Kiki. Dia suka sama Kiki. Oke, dia pernah godain Kiki. Enggak, Mas Uya, jadi gini, aku nggak ngegodain, aku tuh nganggap Kiki udah sebagai saudara sendiri, Tante. Aku Enggak, cuma saya bercanda. dulu ngeliat kamu godain Kiki, kamu. Kamu suka kan sama Kiki? Enggak, aku nggak suka sama Kiki. Jangan bohong kamu ya. Udah berapa kali aku bilang aku nggak suka sama Kiki, aku nggak tahu. Kamu balas dendam sama saya, kamu mau ngancurin hidup saya sama Kiki. Aku tahu. Tante sekarang gini ya, Tante tahu Kiki kenapa pergi? Hah? Tahu nggak? Itu karena Tante terlalu otoriter, Tante terlalu nyuruh-nyuruh dia, Tante terlalu paksa dia sehingga dia nggak ada di tengah-tengah kita sekarang. Kamu jangan ikut campur cara saya ngurus anak saya ya. Ya kan Oke. nggak boleh kamu. Oke, yang saya dapat Nggak boleh kamu ya. oke, Tante Cucun. Karena didik anak saya itu Ya, urusan saya. yang saya dapat informasi, bener nggak katanya Kiki itu kuliah di Singapura? Di Singapura, benar? Iya, Mas. Oke, kuliah di Singapura. Oke. Nah, kamu tuh ada hubungan dengan Kiki nggak pacaran kah? Atau Nggak ada, Mas. Nggak ada. Aku tuh cuma temen doang. Dia godain Kiki, saya sering lihat, Mas. Dia sering godain Kiki di rumah. Dia suka Makanya sama Tante Kiki. usir ya kemarin. Iya, makanya Oke, saya usir. kalau dia pun suka sama Kiki, problemnya apa gitu? Saya pengen Kiki kuliah dulu, nggak bisa pacaran sama dia. Dia nggak level sama Kiki. Nggak level sama Kiki, oke. Kiki ini, Tante nggak bisa hubungin dia sama sekali. Nggak bisa, Mas. Saya nggak Dia putus kontak sama Dia dia. kuliah di Singapura, Tante. Iya, kata dia dari sananya udah pulang seminggu yang lalu. Harusnya sampai rumah, tapi sampai sekarang nggak nyampe ke rumah. Seminggu yang lalu harusnya udah pulang dari Singapura, tapi sampai hari ini nggak pulang ke rumah, nggak ada kabar. Iya, nggak ada kabar. Tante curiga disembunyikan sama Pasti dia yang Sasa. nyembunyiin Kiki. Nggak ada kabar, jelas nggak ada kabar karena Tante terlalu keras sama Kiki. Enggak, pasti kamu bohong. Kamu udah ngumpetin Kiki. Enggak. Oke, cara mendidik Tante ini salah kenapa menurut kamu? Menurut saya tanya ya, belum tentu benar juga. Kenapa? Ya salah, Tante ini terlalu otoriter, terlalu keras sama Kiki. Kiki ngadu sama saya, dan saya juga lihat sendiri. Terlalu Tante nyuruh belajar gitu kali ya. Iya, karena saya ingin anak saya sukses, Mas. Karena ingin anak saya berhasil. Kayak Pasti semua orang pengen anaknya berhasil ya, Mi ya. Oke. Nah, intinya kamu nggak gimana? Aku nggak tahu Kiki ada di mana. Aku datang ke sini itikat baik karena ada Mas Uya juga di sini. Aku ngehargain Mas Uya. Bohong, Mas, dia bohong. Dia tahu Kiki ada di mana, dia tahu. Oke, Tante, Bohong. Tante bilang aku bohong. Sekarang aku minta Tante cari Kiki sendiri. Aku nggak tahu. Pergi kamu. Tunggu. Sasa. Pokoknya itu, Mas. Tuh, Sasa mau mana? Jangan dia nggak mungkin. Sasa. Kalau kamu pergi memperlihatkan kalau kamu itu salah. Kalau kamu Aku udah dituduh datang ke sini baik-baik terus dituduh. Iya. Kalau kamu pergi memperlihatkan kamu salah. Ya. Oke. Sekarang kita ngomong berdua aja deh. Oke. Ya. Oke, sekarang kita duduk sini. Duduk. Oke. Yang lain suruh dalam aja, Jil, biar gue ngobrol sama dia. Sekarang kamu duduk. Kita ngobrol berdua. Kamu lihat mata saya. Yuk, kita ngobrol berdua dulu. Kamu benar nggak tahu Kiki di mana? Aku nggak tahu. Kenapa ditanya lagi? Nggak, ayo. Kamu nggak tahu Kiki di mana? Aku nggak tahu kan aku udah bilang aku nggak punya kontaknya. Oke. Aku nggak tahu Kiki di mana. Tenang, tarik napas lagi yang dalam. Sekarang saya mau tanya,
Kamu tahu nggak lo Kiki udah pulang ke Indonesia atau belum? Belum, aku nggak tahu Kiki udah pulang atau belum, aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, kalaupun emang udah pulang, Kiki nemuin kamu apa enggak? Enggak, aku nggak tahu. Kiki nggak pernah kontakan, nggak pernah nemuin aku, nggak tahu apa-apa. Nggak pernah kontakan, nggak pernah nemuin kamu. Nggak pernah sama sekali, nggak tahu. Ya udah, oke. Sekarang gini aja deh. Gini, ini kan pasti tante cucunya nih kayaknya emang emosional banget ya Nal ya. Oke. Nah, Kamu terakhir kali makan kapan? Belum makan dari pagi, Kak. Tuh kan. Soalnya tadi dibilangin katanya kamu belum makan loh. Kamu makan dulu. Apaan sih ini malah nyuruh makan, gimana sih? Udah, mending pulang aja deh, Mas. Mas Lah, banget. bentar dulu. dulu sini. Tenang dulu, makan dulu gimana? Ya? Kayaknya enggak deh. Aduh, aku udah Belum bingung makan dari banget. pagi loh Mas Uyan. Ayo, tenang, kamu tenang dulu. Tenang. Tadi saya udah tanya-tanya, emang kamu Tarik nafas. nggak ketemu Kiki, ketemu sama nggak tahu di mana Kiki. Nggak tahu. Oke, dia udah balik ke Indonesia apa belum juga nggak tahu. Tahu. Oke. Sekarang gini aja deh. Kita ke dalam lagi balik yuk. Yuk, Mas saya Uya punya. dulu aja kali. Mas Uya aja dulu. Mas Uya. Oke, lu temenin dia di sini. Dia biar tenang Gua dulu punya- aja di gua sini punya. ya. Ya. Pemirsa di rumah, silakan berikan komentar kalian ke Instagram kita di @rumauya_trans7 ya, atau follow juga Instagram saya di king_uyakuya, bisa kasih komentar juga ke situ. Bobby, kita balik ke sana dulu. Gue punya apa gini nih. Gue baru ngobrol-ngobrol sama teman gue psikolog, ya. Ayo. Ya. Oh, mau ini. Gue jadi ingat deh, tadi gue agak sedikit nggak tahu gue dejavu apa yang pernah gue omongin sama psikolog itu tentang ciri-ciri orang berbohong gitu ya. Cuman kok gue jadi ingat apa iya bener tadi, soalnya gue liat gerak-gerik dia tuh. Tapi apa, sini Bu, lo coba teleponin ini deh. Teleponin, coba catat telepon. Langsung telepon itu Mas. Teleponnya nomornya. 812. Saya nungguin udah lama di sini. Saya khawatir sama anak saya. Tante tenang dulu tante ya. Ya. Oke, Ibu Cucun tenang dulu. Ibu Cucun tenang. Gimana mau tenang Mas? Ya. Saya nungguin udah di sana, katanya udah pulang seminggu yang lalu. Tapi nggak nyampe ke Ya, rumah. tenang. Gimana? Tenang, Ma, kita duduk. Mas Uya juga punya anak kan? Punya. Pasti ngerasain kalau seperti saya. Benar, iya benar. Yuk, Ibu. Saya kesel nih, dia udah Iya. bohong sama saya. Apa yang membuat Ibu Cucun yakin kalau dia berbohong gitu? Ya pokoknya saya yakin dia berbohong, pasti dia tahu Kiki. Oke. Dia menghubungin Kiki dia, Mas. Oke, gimana Bob? Udah bisa tersambung? Oke, saya lagi menghubungi teman saya psikolog. Karena saya baru ngobrol-ngobrol sama dia beberapa waktu yang lalu. Dia sempat ngomong gini, lu bohong ya gitu. Jadi kita lagi ngumpul-ngumpul nih. Kenapa? Dia bilang ciri-ciri orang bohong tuh begini. Terus seingat saya, tadi pas saya ngomong sama si Sasa ini, ada gerak-gerik dia yang kok kayak kebetulan sama yang dikasih tahu teman saya psikolog ini. Makanya saya lagi coba telepon deh. Saya lupa ingat makanya. Cuman seingat saya gitu. Gimana Bob? Udah bisa terhubung atau? Oke, lagi dihubungin. Sasa pasti Oke. bohong, Mas. Oke. Dia tahu. Menurut Tante, Kiki ini pacaran apa tidak dengan Sasa ini? Kayaknya sih pacaran dia. Oke, kalau Saya pacaran suka sama Kiki. kenapa? Oke. Halo, Halo, Mbak Uya nih, Uya Kuya. Mbak Efni. iya Mbak Surya, iya. Ya, ini Efni Indrani ini adalah psikolog nih, teman saya nih. Iya. Ingat nggak kita beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol kan tentang ciri-ciri orang berbohong ya? Oh iya, waktu itu kan kita ngebahas detail banget kan Mas Surya? Iya, gimana sih coba ulangin lagi deh. Ciri-ciri orang berbohong itu apa aja, Mbak? Oh, ciri-ciri berbohong itu indikatornya ada beberapa. Kita bisa lihat dari nada suara, bahasa tubuh, kemudian tatapan mata, kalimat yang dia ungkapkan, kemudian bagaimana dia memposisikan diri dia pada saat berbicara dengan orang lain. Itu bisa kita lihat banget. Oke, gerak-gerik atau gestur tubuh seperti apa yang biasanya dilakukan saat orang sedang berbohong? Ciri-cirinya biasanya mereka pegang hidung, pegang leher, kadang-kadang tangannya ke Pegang hidung, belakang. pegang leher, Tangannya kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke depan. Yang jelas tubuhnya terlihat. kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke depan gitu ya? Betul.
tubuhnya gelisah dan banyak bergerak. Itu untuk orang yang berbohong tapi belum profesional. Tapi kalau untuk orang yang udah profesional suka bohong tuh biasanya bagaimana tuh? Begitu juga nggak? Bisa kita lihat aja sikap tubuhnya dari kedua bahunya biasanya posisinya lebih tegang, tidak serileks biasanya. Meskipun Kalau bohong dia kita lebih tegak lihat- gitu ya. Meskipun kadang-kadang dia bisa mengemas kata-kata loh, Mas ya. Oh ya gitu ya? Ya juga sih. Iya. Oke, tapi ciri yang paling umum adalah ya kayak tangannya ya di kadang hidung, bagian leher, kadang di belakang, kadang di depan gitu ya. Betul sekali, betul. Kenapa? Itu terjadi karena kontrol otaknya sedang tidak stabil. Dia berusaha memanipulasi semua informasi yang keluar menjadi kalimat. Oke, ya, saya ingat. Oke, nah, Mbak Evni, makasih Mbak ya. Oke. Nanti kapan kita ngopi-ngopi lagi sama teman-teman? Sip. Ya, kalau gitu. thank you Mbak. Oke, thank you. Oke, nih, coba deh. Rewind video yang tadi saya ngobrol di depan sama dia. Coba di playback deh. Ya, coba deh. Pas saya wawancara sama dia deh. Coba lihat gerak-geriknya. Tadi kan ciri-cirinya katanya orang pegang apa nih? Hidung, Leher. leher, atau tangan kadang depan, kadang belakang, atau kadang-kadang sikap bahunya lebih tegak, nggak rileks, nggak santai gitu ya, Mi ya. Mana? Coba diputar. Oh iya benar. Nah, Mas, bener dia Mas. Dia yang ngumpetin Kiki. Tenang lu. Enggak. Enggak. Tenang, lihat dulu. Lihat dulu. Dia bohong sama saya. Perhatiin dulu. Lihat. Tuh. Iya benar. Pasti dia Mas. Dia pasti yang ngumpetin Kiki. Oh tuh megang hidung dia. Tuh bener kan? Bener pasti dia Mas. Pasti dia. Tuh dia kelihatan gelisah kan? Bang. Tuh Mas, tolong Mas, saya temuin nama dia Mas. Mas, tolong Mas. Pasti dia yang ngumpetin Kiki Mas. Mas ya, Ah udah oke. Mas ya. Oke, artinya indikasi dia bohong kenapa? Kinal? dia kabur. Kabur lo gimana bukan tahan sih? Hah? Lo gimana sih? Tapi tadi ciri-ciri tadi itu 90% ada di Enggak, tapi tadi dia tuh ada yang Sasa. Mas Apa? tadi nih waktu aku di sana bareng sama dia tuh kayak ada yang nelponin gitu. Hah? Dan gue curiga itu kayak Kiki deh. Hah? Tapi nggak tahu sih. Makanya dia langsung kabur gitu Mas ya. Waduh. Kayak harus ke sana dulu deh. Kenapa lo nggak tahan sih, Kinal? Kiki, ya gue mau bilang ke orang. Hah? Hati-hati. Bilang ke langsung. Soalnya kayaknya yang nelpon itu Kiki. Gue rasa itu Kiki deh. Kemana dia? Ke depan kayaknya deh. Hah? Tadi langsung lari gitu, begitu dia ngangkat telepon langsung gue bilang, ah kok dia langsung lari sih, kayaknya itu Kiki deh gue rasa. Ini siapa yang lari ini? Mas, ya Mas, bener Mas. Mas, itu anak saya. Kiki. Tunggu, Kiki. Mas. Kok dia bisa kabur? Motornya ditinggal kok kabur orangnya. Gimana sih? Kiki, Mas, tolong Mas. Mas, tolong. Bob, kejar Bob. Udah, kamu kemana? Kejar tuh pakai helm, dia pakai helm, Bob. Oke, itu Kiki apa bukan? Jangan bohong. Oke. Begitu pemirsa, tetap di rumah. Kiki. Oh iya. Kejar. Mas, tante itu bukan tolong Mas. Tante itu. Iya, lagi kejar. Di rumah Uya. Gak bisa. Bob. Iya. Bohong sama saya. Enggak, kamu. Oke, sekarang lo sini. Kamu ya, Lo sini. bohong Oke. sama saya. Nyokap lo nyariin lo. Oke. Enggak Oke, bisa. ini Kiki, Bu, ya. Iya. Ya, ini Kikinya, betul? Iya. Kiki anaknya. Oke, sekarang pertanyaannya, ya. Kita ngobrol di dalam aja kali ya. Ya ngobrol dalam aja. Oke, ya. Oke, lo kenapa pergi, terus lo kenapa juga, ya, lo pulang dari Singapura ke sini, bukannya pulang ke rumah, malah nggak ngabarin orang tua. Iya. Orang tua nyariin, ya. Seminggu lagi. Oke, lo harus tenang. Lo kayak ketakutan sekali sama nyokap lo, kenapa? Lu kelihatan kayak tertekan banget. Oke, tenang. Tante jangan diintimidasi anaknya, ya. Diam dulu Tante. Oke, tenang. Ini, Mas. Hehe. Oke, helmnya buka aja dulu. Iya, helmnya buka dulu. Oke. Kasih Cedar, kasih siapa pegang lu Cedar. Sama jaketnya sih. Oke, ini pasangin dulu. Pasangin clip-on dulu, pasangin clip-on. Oke. Ya, pemirsa, ini ada ibu Cucun yang nyari anaknya, Kiki, yang katanya harusnya minggu lalu pulang dari Singapura. Dia kuliah, cuman lagi pulang dari Singapura tapi nggak pulang ke rumah. Dan dia curiga kalau Kiki ini anaknya disembunyiin sama Sasa. Sama Sasa ini adalah orang yang dulu pernah tinggal di rumah Ibu Cucun dan katanya naksir anaknya.
Tadi Sasa bilang nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah ketemu. Tapi kayaknya dia bohong. Ternyata dia di sini ditemuin sama Kiki. Ya, kita akan tanya kenapa alasan Kiki dia nggak pulang ke rumah dari Singapura. Dan pemirsa di rumah bisa ikutan kasih komentar di Instagram kita di @rumah_uya_trans7 dan juga Instagram saya. Follow di king_uyakuya ya. Oke. Tahu diri dia nggak ada perjuangan jangan saya. Udah jangan. Udah dulu tenang dulu. Ini dulu tenang. Tante sini ya, tenang dulu. Ya ampun, ini udah berantem. Repot banget. Udah tenang dulu, tenang sama sayang. Oke. Kenapa balik ke Indonesia kamu nggak ngabarin ibu kamu sama sekali? Atau nggak pulang ke rumah? Saya malas mas ketemu ibu saya. Tuh. Malas ketemu ibu kamu, oke. Kicang mulu sama ibu saya. Oke, ngomong aja, keluarin aja apa yang pengen ngomongin. Apa? Kalau nilai saya jelek nih, saya selalu diomelin sama dia. Karena saya sayang sama dia mas, biar dia sukses. Walaupun saya sukses, mas saya nggak punya teman-teman mas. Oke, tenang, kelihatan kamu tegang sekali, relax aja dulu. Oke, ini kelihatan sekali bu, maaf bu. Anak ibu kelihatan tidak nyaman. Bukan tidak nyaman di sini, kayaknya tidak nyaman ada ibu. Artinya ada sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Apa yang telah ibu lakukan sama anak ibu? Sampai anak ibu segini kakunya lah, tegangnya bu. Tenang kamu, relax, rasakan pijitan saya, tenang aja. Oke, aku ngomong lagi, lebih tenang lagi, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, oke. Yuk, kamu ngomong lagi. Mas, ya, mama tuh selalu maksain aku belajar mas. Oke, terus? Walaupun nilai saya bagus nih 80, tapi saya tetap diomelin mas sama dia mas. Oke, terus? Tapi karena saya pengen dia sukses mas, makanya saya didik dia. Aku tuh stres mas kalau diginin mulu sama mama mas. Oke, stres, oke. Bisa gila aku kalau dia giniin mulu. Oke, sudah hampir sih menurut saya sih. Kamu Ki. Walaupun saya sama Kiki juga bisa stres mas. Gak bisa gitu ini didik. Oke, kamu tertekan. Juga. Kamu tertekan Kiki. Iya, kamu tertekan. Iya mas. Iya, oke. Saya tahu. Terus, kamu selama ini kuliah di Singapura itu kemauan kamu atau tidak? Enggak mas, mama yang selalu ngotot aku biar kuliah di Singapura, biar aku jadi orang sukses mas. Kamu tapi nggak mau? Nggak mau mas. Oke, jadi kamu terpaksa? Iya. Suaranya mulai melemah, artinya ada yang disembunyikan. Oke, mama mau nyampaikan sesuatu? Iya mas, saya pengen anak saya sukses mas. Saya banting tulang di sini nyari uang, biar dia sekolah di sana. Ternyata selama ini dia bohong sama saya. Oke. Tapi kan caranya salah loh. Udah nggak usah campur. Mama udah. Caranya didik Mama udah. saya sama anak saya nggak usah Mama udah. Mama duduk. Mama duduk. Tante, Mama udah. Tante nggak tahu apa-apa soal Kiki kan? Cuman aku yang tahu tante. Tunggu sebentar. Kiki. Lah, ngapain? Jangan. Ini apa? Jangan apaan tuh? Ini apa? Wah gila, itu gue trauma banget. Dia cuma Itu apa? sama yang kayak gini. Enggak, itu apa? Lihat mas. Itu apa? Kenapa? Kamu buka ikat pinggang kamu kok dia sebegitu takutnya kenapa? Coba saya Enggak. Maksudnya dia sampai gemeter. Enggak. Anak mana yang tahu sama gesper tante? Enggak. Didik anak saya dulu, saya didik. Kiki. Begitu. Tenang dulu Kiki. Kiki tenang, lihat nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya nggak ada, lihat nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, lihat. Nggak ada apa-apa, Kiki, tenang. Tenang Kiki, nggak ada apa-apa, kamu tenang, kamu nggak ada apa-apa, oke? Ini apa nih? Mas, jangan mas. Saya trauma. Maksudnya dia takut. Dia dari mana kayaknya dia? Maksudnya tolong mas. Nggak, saya pengen perasaan. Ini apa nih? Jangan. Sama gesper. Jangan. Saya trauma. Jangan mas. Tolong mas, jangan mas. Anak saya jadi Tolong mas. Cuman gara-gara gini. Kenapa? Udah nggak ada gara ini. Kenapa? Enggak, itu masih ada. Kenapa? Tante selalu mukulin dia, bahkan nilai dia 80 juga tante pukulin pakai ini. Saya ingin anak saya sukses. Karena mendidik saya, anak saya biar sukses. Tapi nggak sampai dipukul, dia sampai trauma kayak gitu. Ini dia trauma banget loh. Kita harus taruh dulu. Enggak, udah nggak ada. Mas, tenang. Udah, serius. Gimana nih Mi, kalau kayak gini Mi? Cara mendidik. Setiap orang tua pasti pengen anaknya sukses, pengen anaknya jadi orang benar. Cuman kadang-kadang ada cara didik yang mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang Mi ya. Maksudnya sampai Ya kelihatan gini gini loh ya Mi. Anak saya pengen sukses nih. Dulu juga saya dididik orang tua saya juga begitu. Semuanya tentu pengen anaknya lebih sukses dari kita, ya kan? Tapi kalau dengan gesper saja si Kiki Oke, itu tenang. trauma begitu, berarti ada yang tidak nyaman di hatinya Kiki. Maaf tante, maaf, bukan ngajarin, bukan. Lah kita aja dalam agama nggak boleh kok maksain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan di luar
batas kemampuan umatnya lah. Itu gebugin anak sampai kayak begitu. Ya Allah, ya kan. Saya ingin anak saya sukses, Mi. Iya, saya tahu. Tapi nggak begitu, kesian itu bocah. Sama gesper aja sampai gemeter begitu. Nilai bagus juga dipukulin pakai gesper. Apalagi nilai jelek. Itu cara didik saya biar dia sukses. Bikin trauma, tapi tante bikin trauma Kiki. Nilai dia 80 itu nggak jelek, tante tante pukulin terus. Cara saya ngedidik anak saya. Udah kayak gitu tante caranya. Kasihan Kiki tante. Mama udah, enggak Mama udah. Sampai kacamata tebel banget tuh Kiki. Mungkin suruh belajar mulu kali ya. Ngebelain kali belajar mulu kayaknya sama mama. Tapi nggak kayak gitu tante. Kang Kiki. Enggak. Mama diam. Itu demi kebaikan. Enggak, Mama diam, udah Mama diam. Kebaikan kamu. Udah tenang, Mama diam. Kamu udah Mama diam. Ada telepon. Cakap-cakapan nanti. Telepon ke kita. Aha, iya. Udah, udah. Udah, Mama. Katanya penting dan ada hubungannya sama. Terus. Tante tarik terus. Oh, hubungin kita terus. Bisa sambungin ke hybrid aja nggak? Aku mintain dulu ya Mas. Ya, sambungin ke hybrid. Ada dari tadi orang yang menghubungi kita dan karena penting banget kita nggak tahu ini penipuan beneran apa enggak. Tapi kita akan coba hubungi karena dari tadi orangnya ngotot banget sampai sumpah-sumpah ini serius saya nggak bohong gitu ya. Oke. Halo. Halo, maaf dari tadi kamu yang menghubungi kita terus nih maksudnya ada apa ya? Iya, saya mau ngomong sama Mbak Cucun. Saya mau ngomong sama Mbak Cucun. Halo. Mbak Cucun, oke, Ibu Cucun ya. Ini ada. Mbak, ini aku, Mbak. Iya. Mbak tahu, Mbak sama ini Kiki bohong, Mbak, sama kita, Mbak. Bohong gimana, Mbak? Mbak tahu Kiki bohong, Kiki nggak pernah kuliah, Mbak. Bener kamu bisa. Dengerin dulu. Maksudnya gimana? Ternyata dia soal di sini. Dengerin dulu. Mbak, ini aku ke kamarnya Kiki. Aku nemuin formulirnya sama sekali nggak pernah ke daftar, Mbak. Ini serius. Bener kamu, Ki. Bener kamu, Ki. Kamu udah bohongin mama ya. Kamu udah bohongin mama. Kamu kuliah ternyata bohong kamu selama ini. Ya, Mak. Kiki bener, Mak. Kiki nggak kuliah, Mak. Kamu ngapain bohongin mama kamu? Kiki. Oke, jadi ini udah. Oke, ini tante ini. Ya, halo. Berarti ini tantenya Kiki apa siapa nih? Iya, Mas. Saya adiknya Mbak Cucun. Oke. Jadi Kiki sepengetahuan Mbak ini nggak kuliah? Iya, Mas. Jadi kan memang Kiki dititipin ke saya, Mas. Ya. Kiki dititipin ke saya percaya aja sama Kiki. Kiki yang ngurus semua pendaftaran kuliah itu Kiki yang ngurus semua. Tapi ini saya di kamar ketemu ini semua nggak pernah didaftarin sama dia, Mas. Oh berarti tantenya di Singapura Oh di Singapura ini. Ya, yang nelfon kita apa dia nih? Di sana. Bukan kita ya? Oh mahal soalnya kita. Kamu di sana ngapain selama ini? Uang mama yang transfer ke kamu kemana? Oke, ya makasih ya Mbak. Males, Mak, kuliah, Mak. Enggak. Kiki males, Kiki kuliah, Mak. Oke, kita dengerin anaknya dulu. Tante. Setiap orang pasti punya alasan. Setiap orang pasti punya alasan. Kita dengerin dulu alasan Kiki apa. Oke, jadi intinya tante udah transfer uang ke Kiki. Iya. Udah bayar uangnya ke Kiki. Udah. Oke, jadi kemana uang yang selama ini ditransfer oleh mama kamu? Saya nggak saya apa-apain, saya taruh rekening aja, saya tabung, Mas. Ditabung? Iya, saya tabung. Oke. Kenapa kok kamu dari tadi lirik-lirikan sama Sasa? Selama ini kamu transfer jangan-jangan. Mah, bukan, Mah. Bukan. Mama, bukan, Mah. Ini kamu Mama lihat dulu dong. pakai gini-gini ya. Kamu dari mana uangnya kalau bukan Ma, Kiki bukan, yang Ma. uang kamu? Ma. Bukan sendiri. Kamu bisa pakai baju bagus, ini perhiasan segala macam. Bukan. Bukan, Kamu ini dapat punya uang dia dari sendiri, Kiki, ini kan? punya dia sendiri, Mah. Enggak mungkin. Ini punya dia sendiri, Ma. Uangnya ke dia kan. Ini punya dia sendiri. Tanya sama dia kalau nggak percaya. Aku kerja, Tante. Tanya sama dia kalau nggak percaya, Pasti kamu yang ngambil duit Kiki kan. Oke, biar kita dengar Kiki dulu. Kiki, apakah kamu ada hubungan dengan Sasa atau tidak? Iya, Mas, saya dekat, Mas, sama dia. Dekat. Saya dekat. Oke. Kamu bohong Oke, ya. kamu tenang dulu. Katanya Kiki itu kamu nggak suka. Dengar dulu. Tante duduk dulu tante. Duduk dulu. Oke, tapi belum tentu itu uangnya dipakai buat Sasa, belum tentu. Iya, ya kan? emang dia kerja bisa beli. Oke. Sekarang tenang dulu ya. Kiki jangan tegang. Saya tahu kamu tertekan, kamu depresi, ya. Oke, ada banyak hal yang Kenapa? Oke. Mas. Kenapa? Kamu ngapa? Ada siapa yang telepon kamu ngecek? Ngeliat HP. Hah? Kenapa? Tante telepon angkat aja. Jangan, Mas, nggak enak Mas, di sini. Nggak enak. Hah? Jangan, Mas. Hah? Kenapa? Yaudah, Mas, saya mau keluar, Mas. Saya mau keluar. Kiki, awas, saya mau kemana? Mau keluar buru-buru amat. Kiki, Kiki. Kiki,
Mas. Ya. Mas mau kemana? Kejar. Kiki tunggu Kiki. 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 Ini Mas tolong Mas. Malah enggak Mas. Itu mobil siapa? Tante. Kiki. Pak. Itu Pak. Itu siapa, Ki? Ini ada apa sih? Pak. Ini kenapa dia mau masuk ke portal sih? Iya. Siapa lagi? Angkat sih, siapa itu, Ki? Tadi nggak angkat. Nggak, ini siapa lagi nih? Ini siapa sih, Kak? Oke. Enggak. Pacar kamu sih. Pacar. Sama tante-tante. Pacar kamu. Pacar aku siapa nih? Tapi saya nyaman sama dia. Kiki nyaman sama dia. Oke, pemirsa jangan lupa kasih komentar di Instagram kita di king_uyakuya ke rumah Uya_107. Ini pacar kamu jadi? Sasa jadi? Oke, tetap di rumah Uya. Oke, tante tenang dulu. Di rumah Uya. Ya jadi, aduh, gini. Jadi tadi udah turun tapi malah masuk mobil lagi dan sampai sekarang nggak mau disuruh turun. Malah naik lagi mau pergi. Saya udah minta bantuan Umi untuk ngomong nih. Iya Pak. Biar nggak pergi. Enggak. Nggak bisa. Selalu ngikat saya. Iya, tapi nggak boleh langsung tinggalin gitu. Sok kamu dibawa telapak kaki mana yang saya. Yang ngomong aja dulu, jangan tinggalin. Bapak jagain Pak Fahri. Gimana nih? Jangan ditinggalin mama. Saya nggak enak. Temuin aja dulu. Oke, lo nggak mau dengar gue, dengar Umi lah. Nggak mau dengar gue. Kita sama-sama laki-laki dengar Umi. Ayo selesain, ayo dong. Ayo nah, ayo. Turun. Yuk sama pacarnya juga yuk. Ayo Mbak. Iya dong. Ayo Neng, ayo. Turun Mbak, ayo Mbak. Kita kan harus selesain, Mbak. Yuk turun dulu yuk. Itu ibumu, Pi. Iya. Ini gimana Umi nih anak saya bisa begini nih. Oke, kuncinya biar dititipin aja sama tim kita. Tolong ya. Itu pacar kamu Ya. beneran? Ya, ini nggak apa-apa, kita sini nanti kita urus. Masih Pak. Itu lebih Ayo. cocok jadi ibu kamu loh, Pak. Tapi dia, Iya. saya nyaman sama dia. Nyaman gimana Ki? Sama gimana kamu? Hah? Saya lebih nyaman sama dia. Terus itu pantas jadi mama kamu Ki. Nggak pantas itu. Tapi bener pacaran. Soal perasaannya beda, saya sayang sama dia. Mau berdua mau gimana beda. Tapi harus selesai juga masalah sama mama juga. Bisa cedar. Tapi jangan selalu saya nih. Ya yuk makanya. Oke, tenang, masuk ke dalam semua, masuk ke dalam. Tenang yuk. Saya mau review dulu, pemirsa. Walau bagaimana. Jadi ada Kiki ya, ada Kiki yang dia ternyata selama ini ibunya taunya dia kuliah di Singapura, tapi dia nggak pernah kuliah di Singapura. Dan dia menuduh Sasa, orang yang pernah tinggal di rumah mereka itu, yang mempengaruhi Kiki. Padahal ternyata Kiki di sini dijemput oleh seorang tante-tante dan itu dibilang pacarnya. Jadi selama ini Kiki pacaran sama tante-tante. Dan menurut Sasa, Kiki ini selama ini tertekan sama ibunya yang terlalu mengekang dia, terlalu marah-marahin dia. Harus nilainya selalu bagus ya. Pemirsa, jangan lupa juga ada informasi kalau Rumah Uya Investigasi tayang setiap Sabtu dan Minggu. Sekarang jam 4 sore mulai Sabtu Minggu besok. Rumah Uya Investigasi ya, jam 4 sore. Tapi jangan marah-marah ya. Yuk, Jadi mama kamu. Tadi kamu ngapain juga deketin anak? Oke. Ini ibu kamu. Tante. Ini ibu kamu ya? Tadi di tante disebut ini sebagai ibunya, pacarnya ya. Kiki, betul? Iya. Kiki benar pacar kamu? Iya benar. Tante pacarnya Kiki. Ya bisa dibilang Itu begitu. pacarnya terus aku siapa? Hah? Kamu kan sama aku baru deket doang. Astaga. Aku lebih nyaman sama tante ini. Ya Allah kamu lagi deketin anak Mas saya. Lia. Ngapain kamu? Mas Lia, tapi ini lebih cocok jadi mamahnya ya. Iya. Lebih mama. Tapi kadang-kadang memang yang matang-matang tuh lebih nyaman gitu. Tapi aku nyaman sama dia. Makanya sekarang banyak ABG-ABG anak SMA tuh pengen banget di dekapannya Uya-Kuya gitu. Ada apa, Ibu? Pada mau juga. Sini. Ya, ini masalah perasaan. Bagaimana, Ibu? Ibu harus terima saya. Kamu. Ini anak saya. Udah Mak Kiki. Tante namanya tante siapa tante? Imam. Lebih nyaman Tante sama Mei. Mana kamu sama dia? Lahirnya bulan Agustus pasti. Iya. Mei. Ibu jangan marah-marah dulu dong, Ibu.
Ya gimana dong? Saya suka Kiki, Kiki suka saya. Mau Suka sama gimana? anak saya. Nih, Iya. Ma, Kiki sayang sama dia, Ma. Enggak. Kiki sayang sama dia. Lepasin dia, Ki. Nggak bisa. Jauhin dia, Ki. Kiki nyaman sama Kamu dia, masih Ma. sayang nggak sama mama? Enggak, Kiki lebih milih dia. Enggak, kamu pokoknya jauhin anak saya sekarang juga. Saya paham nih. Enggak. Kayaknya ini secara emosional, secara psikologi, secara psikis, Kiki selama ini mungkin takut sama mama kamu ya? Mama selalu marahin saya. Selalu marahin kamu, jadi kamu tidak nyaman dengan mama kamu. Siapa yang Kamu kesel, benci, marah sama mama kamu. Iya, Mas. Kamu tidak merasakan kasih sayang dari mama kamu Iya. menurut kamu ya? Kiki bilang begitu ke saya. Oh, bener begitu. Iya, Ini iya. analisa saya ini bener berarti ya? Kalau Ibu, mama saya, Mas, sama Kiki saya, ngomong Mas. begitu. Ar- Jadi Kiki itu nggak mendapatkan kasih sayang dari, bukan nggak mendapatkan, kurang kasih sayang dari ibu. Jadi Kiki mendapatkan kasih sayang dari saya. Dari mama yang lain? Dari mama yang lain. Kamu udah kan mama yang lain, saya pacarnya. Bukan anak Ya, saya. analisa saya begitu dari secara psikologi. ya, cari sosok yang Benar. gimana, makanya sama tante gitu kali ya. Tapi jauhin anak saya sekarang juga kamu Loh, jauhin. Jauhin ya. gimana saya? Kiki sayang sama dia, Ma. Saya sama Kiki sayang sama dia, Ma. Sayang gimana kamu, Ki? Dia udah buat Kiki Pantas nyaman, jadi Ma. mama kamu ini, Ki. Dia udah buat Kiki nyaman. Enggak. Saya Nggak sama bisa. Kiki udah mau nikah loh. Nikah. Siapa lagi sih? Nyelonong masuk sih. Kenapa main nyelonong gitu? Ada apa sih nyelonong masuk? Ini siapa sih? Gimana mainnya? Woi, lu siapa? Ini lah, lu nyolot kenapa lu? Lu siapa di sini? Gua pacar dia. Nah, gua pacarin dia. Udah kamu keluar dulu lah, nanti kita Enggak, Ma, di pacar Kiki, Ma. ngapain kesini? Kamu SMS dibalas, telepon nggak diangkat. Oke, itu tadi berarti. Oke, maaf. Kamu ini siapa lagi? Iya. Keluar dulu. Hah? Ini kamu siapa? Saya pacarin dia. Pacarnya dia? Oke. Sama itu tanda. Oke, pacarnya dia. Berikutnya kamu. Nah, jadi pacar kamu Kiki apa dia? Iya, itu urusan saya sama dia, itu urusan saya. Kamu nggak dijawab sih? Dia apa pacaran sama Lagian siapa? kamu ngapain kesini? Kamu main nongol-nongol aja. Kamu kenapa telepon nggak diangkat? Kita ngomong di luar aja, di sini. Jangan bikin malu. Kenapa Iya, kamu main ngapain datang-datang kita cari kesini teman aja? segala sih? Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Saya mau cari teman saya kesini. Bisa cari apa? Cari apa? Teman. Saya mau nyari teman saya, ada iya. Teman kamu. Dia sama Kiki udah dekat. Ma, Kiki Jauhan Udah, kita nanti ngomong di luar aja, jangan Bukan di tadi sini. bilang pacar. Tadi bilang pacaran, Ma. Enggak perasaan. Iya katanya kamu Gimana kalau pacarnya. tuh kan? Dengar. Oke. Udah, Pacar lagi kamu, lagi ribut. pacar Ngapain kamu. Tiba-tiba ada di Dia sini. pacar kamu. Terus kamu siapa? Bro, kita pacaran udah 3 tahun ya. Oke, jadi intinya adalah Saya pacaran sama dia. pacar sama dia. Jadi pacar kamu yang mana? Pacaran Hah? dua-duanya ya? Jadi korban berikutnya. Dia juga pasti. Aku nggak bisa kasih tahu di sini, Mas. Nah, gimana? Jauhin kamu sekarang. Nanti jujur tante. Lagian kamu ngapain kesini? Bikin malu aja. Udah urusan kita kan mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti apa yang terjadi di antara kita. lebih sayang sama dia Iya. daripada Oke, selama ini lo di Singapura nggak, Kiki? Kamu ngilang sama dia. Selama di Singapura tapi nggak kuliah. Selama ini berhubungan dengan Kiki bagaimana? Kan dia di Singapura. Kiki di Singapura, Adit kan di sini. Kiki baru Terus? datang. Terus? Baru datang dari Singapura. Jadi pacar kamu dua, biar yang satu di sini. Singapura, satu di Jakarta. Iya. Sekarang kamu pilih siapa? Jadi Adit apa Kiki? Mas Uya tuh nggak ngerti itu. Ngerti, saya panjang ngerti kamu ceritanya playgirl. Kalau Iya, playgirl. Kalau aku Oke. jelasin di sini. Kamu sayang sama siapa? Sayang sama siapa? Kiki. Atau Adit? Adit ada kelebihannya juga, Kiki ada kelebihannya juga. Lu pikir? Pilih dong. Oke, kelebihan Adit apa? Tapi Kiki udah nyaman sama dia. Adit apa? Kiki kalau Suka sama Adit dia. itu gentle. Kayak gitu. Adit itu gentle. Gentle. nyaman sama dia. Adit gentle. Suka sama kayak gitu tuh. Jadi pilih siapa? Adit atau Kiki? Kiki. Kalau Kiki kelebihan apa? Adit gentle, Kiki gentle, dia gentleman, maksudnya apa? Kiki itu manis. Gitu. Kiki manis imut. Oh. Jadi kalau manis imut, Aku susah milihnya, Mas. ya gimana Mi? Kamu kalau laki-laki kalau nikah boleh poligami, kalau perempuan boleh apa Mi? Jauhin anak saya sekarang. Nggak boleh Mi ya? Ini dia udah nyuci otak anak saya. Terus dia tuh anak ibu ya. Iya, makanya ibu suruh jauhin. jauhin nih tante-tante ini nih. Iya, anak ibu jauhin. Pantasnya jadi mamanya Kiki. Saya juga kasihan sama Kiki gara-gara Gimana? ya ibu sama dia terlalu galak. Enggak, itu Makanya caranya jadi biar mau- anak saya sukses, biar kuliah dulu, nggak usah pacaran. Apalagi sama tante-tante kayak kamu. Ya nggak apa-apa kalau aku suka. Lagian kan aku sama Adit sama Kiki belum Ya, siapa yang akan belum dipilih resmi, oleh belum tante? sah. Ya, tetap di bisa dong rumah. saya Oh iya. memilih. Iya,
Gimana sih? Tante. Mas Uya ini nggak berhenti berantem deh dari tadi. Oke, ya lo sekarang mau ngomong apa sama dia? Ngomong aja. Kamu lebih nyaman sama dia? Hah? Iya, aku lebih nyaman. Lu siapanya dia? Gue pacarnya dia. Pacar dari mana? Gue udah pacaran dari bulan Juli sama dia. Sini. Lu umur berapa sih? 23 tahun. Aduh. Kenapa emang? Bocah, mending dengerin kata mamahnya Lu ya. udah tua banget. Dengerin kata mama, mending lu kuliah, belajar yang pinter, nurut sama nyokap. Tuh bener. Ya udah. Sekarang lo pilih siapa deh? Lu Hah? pokoknya jauhin. Hah? Udah, Jauhin lo dia, sini. Ki. Udah jauhin dia. Gak ada deket-deketin anak saya lagi ya. Enggak. Ih, sayang sama Aku milih kuliah. Kamu milih dia? Kamu milih dia? Kiki sayang. Iya. Lu milih dia. Balik aja. Gimana sih Tante mau sama siapa? Aku Masih bingung mau milih dia, bocah ingusan. Tante mau sama siapa? Aku mau sama Kiki. Aku mau Kiki. Udah ya, lo keluar. Keluar. Ini berat. Ada keluar. Udah. Adit kenapa? Udah. Gimana sih kamu kalau deket sama tante-tante, Ki? Tapi Kiki lebih nyaman sama dia. Mikirnya nyaman. Kamu nggak mikirin aku apa? Kamu sama aku baru deket loh. Aku sama dia udah pacaran. Astaga, selama Saya ini sama aku nggak kamu juga dianggap. enggak pacaran. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Ya aku sayang sama tante. Oke, kamu sayang sama Tante Mei kenapa? Saya mau tanya. Saya ini menarik sekali buat saya. Ini buat analisa saya. Kenapa? Apa yang membuat kamu nyaman sama Tante Mei tadi? Saya bisa bahagia mas sama. Bahagia apa yang membuat kamu bahagia? Saya selalu dibeli-beliin sama dia. Dibeli-beliin. Oke, terus nggak pernah Saya dimarahin. udah nyaman sama dia. Oke. Saya nyaman sama dia. Nggak pernah dikekang. Apalagi? Nggak pernah dikekang. Terus? Ya saya senang kalau jalan sama dia mau gimana pun. Tapi mama kamu nih mama kamu loh. Kamu nggak sayang mama kamu? Mama selalu ngekang saya mas. Saya dapat Enggak, nilai Mas. 80 Itu demi kebaikan saya dia, Mas. Saya diomelin ngekang dulu, dia Mas. itu demi kebaikan dia, Mas. Ya apa? Yang membuat kamu nyaman sama tante tadi apa? Dia perhatiannya seperti apa? Perhatiannya dia selalu nanyain aku lagi di mana. Terus? Aku lagi ngapain. Terus? Kalau aku mau apa-apa aku dibeliin sama dia. Oke, kalau mama kamu suka nanya nggak? Kamu di mana apa nggak? Boro-boro mas, mama selalu ngekang saya mas. Misalnya kalau mama ngomong sama kamu ngomongnya apa aja? Tentang belajar pasti ya. Mama kalau ngomong sama kamu ngomongnya apa? Cuma suruh belajar doang? Belajar doang mas. Gak pernah nanya lagi di Kalau mana? mama sayang saya sama saya mas. Saya nggak mungkin kalau di Singapura mas. Bisa jadi orang sukses, saya jadi orang sukses di Indonesia juga bisa mas. Oke, kamu emang gak suka kuliah di Singapura? Nggak suka mas. Alasannya? Demi kebaikan dia, Mas Uya. Saya lebih nyaman di Indonesia mas, banyak hidupnya. teman mas. Oke. Saya Ya, gak bisa dipaksain tante, percuma. Ya, tapi kan saya pengen lihat anak saya sukses. Gak bisa. Anak zaman sekarang gak bisa digituin. Gimana lagi? Sekarang aja anak saya aja untuk masuk SMP aja waktu itu. Saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Dia suruh milih sendiri, bukan saya milihin. Tuh. Ya tapi kan saya pengen. Dan akhirnya anak saya happy, enjoy sekolah. Tiap hari main sekolah terus. Ya anak saya pengen lebih baik lagi dia. jadi Apalagi dia orang udah tuanya. besar. Dia udah bisa nentuin pilihannya Tante sendiri. terlalu otoriter. Udah aku usah ikut campur kamu. Pendidikan Jangan jangan Gimana Umi? usah ikut campur ya. pendidikan saya kayak Pendidik anak gitu. saya. Oke, dengar Umi dulu. Gimana Mi? Setuju saya dengan cara bos tadi mendidik anak. Anak saya pun juga saya nggak paksain begitu. Artinya saya suruh pilih. Kamu kalau mau sekolah, kalau mau kuliah, kalau mau pesantren silakan. Iya. Tentukan. Karena kan yang tahu diri kita itu diri kita Iya, sendiri. dia benar anaknya sendiri. Anak saya waktu itu saya suruh ngambil apa gitu ya. Dia bilang enggak Mi, saya lebih suka ngomong. Artinya dia belajar di masalah komunikasi. Bener aja bos. Emang kalau ngomong nyerocos banget, enak juga iniannya. Jadi memang mohon maaf tujuan orang tua bener, tapi ya kudu dimusyawarahkan Bener. udah dengan anak kemana maunya gitu. Anaknya mau ngambil apa ya biarin anaknya ya. Iya. Jangan kayak Cedar. Cedar dulu orang tuanya nyuruh Cedar ngambil hukum. Cedar malah mau ngambil yang lain, dimarahin gara-gara ngambil sendal di masjid. Nah, gini aja. Gini. Saya tahu kamu tertekan. Saya akan bantu nanti bawa ke psikolog teman saya, Mbak Efni. Kalau kamu mau, nanti kita terapi ke psikiater teman saya ya. Enggak, kalau terserah. Nanti dia omongin aja, dibicarakan atau berdua tante. Nanti biar terapi, konseling. Ya, terserah mau apa enggak. Pemirsa, besok tetap saksikan Rumah Uya ada jam 5 dan Sabtu Minggu ada Rumah Uya investigasi jam 4 sore. Ya, sampai ketemu lagi di Rumah Uya. Nah, kalian berdua ngomong aja. Hidupku tanpamu